Nah teman-teman, saat ini ya kita pas persiapkan ya, setelah kita meratakan adonan, menumpuk adonan ya, jadi kita nanti tinggal meratakan adonan seperti ini ya. Ini sudah kita tumpuk. Kebetulan ya teman-teman, ada salah satu pertanyaan dari sahabat kita tentang odading ini. Dia menanyakan bagaimana caranya kalau odading itu biar kopong ya, dan kendalanya ketika ngesap, ketika meratakan itu kan tidak rata. Yang pertama itu, yang kedua hasil dari adonan itu sendiri sering bantat kan. Jadi pertama ya teman-teman, tentunya kita itu kalau membuat odading atau pulang baling gini ya pastikan dulu adonan itu baik dulu. Jadi kita belajar untuk memahami apa sih yang menjadi kekurangan kita dan kendala kita saat membuat adonan itu sendiri ya. Nah kalau saya sendiri ya teman-teman, itu karena sudah kebiasaan gitu kan, sudah kebiasaan. Mungkin ya kendalanya kalau banyak ada kekurangan, kurang ngembang sedikit ataupun tidak kopong kan, tidak terlalu ketara gitu loh. Nah saat kita menumpuk adonan teman-teman, jadi kenapa saat adonan itu setelah diadon itu kan saya belah jadi dua ya, kemudian saya masukkan dalam dua plastik atau kantong yang rata, sama-sama ya, kalau bisa ditimbang gitu kan, agar nanti kita ketika menumpuk seperti ini kan sudah tumpuk teman-teman, sudah ditumpuk. Jadi ketika kita numpuk seperti ini, dia itu cenderung lebih rata kan, seperti itu. Nah ini gulanya di tengah itu teman, ini belum lengket. Nah jadi itu teman-teman ya, rata dulu antara potongan yang atas dan bawah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan gula halusnya atau gula tengahnya ini itu baik ya, baiknya secara kualitas. Dia nanti bisa memisahkan antara adonan yang bawah dan adonan yang atas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti otomatis kita ketika menarik adonan ya, setelah ditumpuk kita ratakan. Nah makanya teman-teman ketika numpuk seperti ini kan adonan saya ini 4 kilo teman-teman ya, 4 kilo. Nah jadi ketika teman-teman ya menumpuk adonan seperti ini, usahakan jangan terlalu lebar dulu ya, standar lah gitu kan, standar. Jadi ketika ditarik nanti gitu kan, ditarik nanti dia itu walaupun terjadi tipis sebelah, nanti pas motongnya jangan terlalu tarik gitu kan, sehingga nanti potongannya hampir sama walaupun tidak sama persis gitu kan, tidak sama persis. Nah kalau potongan ini nanti ya, nanti kita praktekkan pas ada potongan dan pas ada digorengan nanti ya. Jadi hal-hal itu ya teman, antara adonan sendiri, kemudian cara menumpuk adonan sendiri, dan ketika motong itu nanti sinkron teman-teman, sehingga apa yang kita inginkan, sepertinya yang kebanyakan diharapkan teman-teman itu kan adalah kopong pada adonan itu sendiri. Nah tentunya ya itu juga disupport oleh bahan-bahan tambahan lainnya, seperti contohnya dari menteganya sendiri, kemudian dari penambah ataupun pelembut ya, seperti bakery plus, itu mempengaruhi ya teman-teman. Makanya ya kita usahakan semaksimal mungkin menguasai adonannya dulu kan, seperti itu. Nah, jadi kita lihat nanti potongan seperti apa. Ini karena kita tutup, karena baru saya tumpuk ya. Nanti setelah ini kita motong, nanti saya bikinkan video lagi. Nah ini teman-teman ya, adonan yang sudah kita ratakan ya, yang sudah ditumpuk kemudian kita ratakan. Jadi posisinya kalau bisa ya, gulanya itu kan nah memang agak sedikit kelihatan seperti tebal ya, nah seperti ini. Jadi ya ini termasuk lebar juga menumpuknya. Jadi kalau teman-teman tuh kalau bisa jangan terlalu tipis ya, seperti itu, supaya yang mengimbangi ketika dipotong nanti dia akan seimbang gitu kan. Jadi kalau segini ini kan adonan 4 kilo teman-teman ya, adonan 4 kilo. Jadi dibuat petak aja seperti ini, dan ini sudah dilebarkan, tinggal nutup dan tinggal motong-motong lagi kan, seperti itu. Jadi sambil menunggu minyak panas ketika ini kan, nah cakwe segini, jadi tinggal motong-motong lagi nanti sambil digoreng ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, kita sudah mulai menggoreng ya. Jadi ini dari potongan kita tadi. Jadi kalau kita mengharapkan potongan itu kopong teman-teman ya,
Ya tadi terutama kita harus perbaikin adonan dulu gitu. Yang kedua, cara motong ini juga sebenarnya berpengaruh sebenarnya. Jadi seimbang dulu antara atas dan bawah itu seperti itu. Dan hasilnya di potongan pertama. Dan kalau bentuk sih ya, bentuk dari potongan itu kan tergantung kitanya teman-teman ya. Jadi mau panjang atau yang bulat kecil gitu kan, tergantung kita semua. Jadi tidak harus berpatokan pada apa ya, harus seperti ini gitu, harus panjang gitu kan. Jadi ya terserah kita gitu kan, jadi senyaman kita gitu kan. Cuma yang menjadi permasalahan, kebanyakan teman-teman itu selalu menuntut dan menanyakan gitu kan, kopong gitu kan. Ya kita kembali pada adonan kita masing-masing gitu sebenarnya. Dari bahan tambahan itu pengaruh. Kemudian gula tengah kalau nggak bisa ya itu sangat pengaruh. Jadi ini gula tengahnya kelihatan teman-teman. Jadi itu bisa kita lihat gini ya. Kemudian kalau bantat itu ya otomatis dari adonan dasar kita. Ketika kita membuat adonan, kalau sudah tidak kalis gitu ya, otomatis adonannya tidak, menghasilnya tidak akan baik kan, seperti itu. Gorengannya tidak akan baik. Sehingga kalau teman-teman memang terkendala di adonan itu sendiri ataupun di tap-tapan kayak gini, setelah dipotong kemudian tidak sesuai harapan gitu kan, tapi setidaknya proses teman-teman ya, proses. Nah itu kalau ini kan di sini agak besar-besar potongan teman-teman ya, ini kalau bicara kopong ya memang kopong gitu kan, secara bentuk mungkin agak berbeda ya dengan teman-teman semua. Sekali lagi kuncinya ya di adonan kita teman-teman ya, di adonan kita. Kalau secara teknik numpuk sih saya rasa nggak begitu sulit teman-teman ya. Yang penting adonan bawah sama yang atas itu teman-teman rata, artinya dipotong, adonan dipotong jadi dua itu rata. Kemudian cara melebarkannya juga ya kalau ada tipis sebelah itu wajar gitu kan, dan jangan terlalu lebar, kalau bisa jangan terlalu lebar agar nanti kita nariknya itu bisa seimbang gitu ya. Walaupun nanti ada tipis sebelah, kalau tidak terlalu lebar motongnya, ada nariknya, lebarkannya gini, ini bisa kita perbaiki kan. Jadi setidaknya hasilnya itu lumayan ya. Nah teman-teman ya, ya kita lihat ya teman, kalau membuat adonan itu supaya pertama kalis dulu ya. Kalau sudah kalis, otomatis nanti kita bisa memperbaiki ya kalau masalah potongan gitu kan. Ini baru ajaran juga teman, belajar. Jadi yang penting adonan kalis dulu, kemudian gula tengahnya baik gitu kan. Nah kalau masalah kopong ya tadi di standar aja seperti itu. Kemudian tambahan seperti menteganya itu sudah pas gitu kan, dan penambahan bahan lain seperti baking powder kalau saya menggunakan itu juga berpengaruh teman-teman ya. Nah, jadi gorengnya juga kita tidak terlalu susah gitu kan. Ya memang kalau belajar itu teman-teman ya, belajar dari nol itu memang kendalanya di situ sih gitu kan. Kita harus terus belajar untuk menuntut bagaimana caranya adonan itu baik, kemudian potongannya itu kan baik kan, seperti itu. Sehingga hasilnya pun nanti lebih baik kan. Dan secara hati kan kepuasan kita masing-masing teman-teman. Ini aja goreng kayak gini ya teman. Kalau gulanya enak bermisah gini, jadi ketika dibalik ini walaupun apinya tidak terlalu panas ini ya, ketika dibalik seperti ini ya misahnya cepat ya, karena gula tengahnya itu bagus gitu kan. Coba kalau gula tengahnya lengket, otomatis kita kesulitan ya mau misah ini. Kan dengan sendirinya dibalik aja sudah pisah sendiri ya. Jadi ini ya salah satunya teman-teman, cara kita
menghasilkan agar potongan itu lebih baik. Dan ini kalau kopong katanya, ini kalau dipencet gini temennya, angin itu kalau dipencet gini angin semua kalau dipencet ini. Jadi kondisinya seperti ini loh. Ada juga yang nekat karena gulanya belum cair ya. Ada yang nekat gula tengahnya itu belum cair. Kalau ini kan sudah bagi dua gitu. Oh, belajar motong ya. Jadi begini ya kondisinya teman-teman. Dan sepintas pengalaman saja sih gitu kan ya. Mungkin kalau secara potongan mungkin ada yang lebih bagus dari teman-teman semua, bisa ditiru kan seperti itu. Kalau kita ya negaranya seperti ini gitu kan. Oke, itu saja teman-teman ya, sedikit cerita di pagi ini di saat kita berdagang ya, berjualan. Terima kasih banyak dan kita berjumpa lagi ya teman-teman di video berikutnya. Terima kasih supportnya semua.